Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada ya. Artinya di sini Cik Raden karena dapat perintah dari Bangre Lampung untuk memastikan John Cowboy ini apakah benar tulus dari hati nurani dia, karena dia ini ada suatu ganjalan kalau cerita sama saya sama Bangre itu beban, seperti tanggungan. Nah, saya pengen memastikan artinya apa yang disembunyikan sama si John Cowboy sama Prabu, jangan sampai nanti John Cowboy ini hanya tipu muslihat. Tapi yang pasti sahabat, kita pengen tahu, karena adanya setan merah, setan abang ketika menemui Bangre Lampung sama John Cowboy, mereka mau minta maaf bahkan tobat, sadar kalau memang iya itu suatu hidayah, adapun tidak ya itu daripada pribadi mereka. Yang pasti dengan apa yang mau saya hadapi ini, mudah-mudahan mereka dalam untuk melangkah menunjukkan benar-benar yang nyata. Harapan demi harapan atas misi dan misi Bangre Lampung, walaupun tidak semua, satu-satu mereka bisa sadar ya. Jadi kita pengen langsung saja menelusuri yang namanya ini tempat begini, mereka Prabu. Ya. Biasanya di Saya menemui Prabu ya. Tapi kita sebagai dulunya berpartner lama, dulunya kita teman lama ya. Saya kesini menghargai Prabu ya, lebih dari yang lain ya. Nah, kalau Mahesa itu mungkin barulah kenal dengan kita, itu kan baru itu. Ya. Ada pertemuan. Kalau kita ini sudah menjalin hubungan sejak lama, jadi kedatangan saya ini sangat menghargai Prabu sebagai teman, dan tujuan saya ingin berpamitan dengan Prabu. Pamitan apa kau? Dalam arti kata saya ingin bertaubat Prabu, dan ikut dengan Bang Ray. Dan saya ingin menemui Ciraden untuk diantarkan ke Bang Ray. Kenapa kau mau tobat? Hah? Susah Prabu untuk dijelaskan, karena ini masalah hati, bukan masalah uang Prabu. Jangan salah paham. Banyak yang bilang orang-orang saya bekas lah ya, saya sudah menganggapnya bekas anak-anak buah kita. Mereka bilang apa karena kamu sudah tidak punya uang, kamu mau berlindung dengan Bang Ray? Tidak Prabu, tidak. Tapi hati saya benar-benar terketuk, dan saya sudah bosan, jenuh. Saya bisa saja dulu Prabu tahu, baru sebulan saya bangkrut, saya cepat bisa mempunyai segala ya Prabu. Bangkit kembali ya. Bangkit kembali itu gampang, tapi saya tidak menginginkan itu lagi. Dan saya harap kalian mengerti dan biarkanlah saya bertobat Prabu. Ini betul-betul saya ingin bertobat. Cuma saya tahu ada pertemuan. Tahu untuk kalau masalah duit, masalah apa, kalau memang itu bohong. Kalau yang katanya nggak ada itu bohong. Cuman yang saya nggak habis pikir, kenapa kau mau tobat? Tidaknya ya. Nah, itu tadi Prabu, hati. Apakah seperti yang orang-orang yang ahli ibadah bilang, apakah hatiku sudah terketuk untuk taubat? Itu saya tidak mengerti sehingga saya ingin taubat Prabu. Dan yang saya bayangkan, mengapa besar dosa saya. Maaf yang ngomong Prabu, mungkin seumur hidup saya belum pernah saya melakukan kebaikan sekecil apapun. Kalau masalah itu semuanya memang belum pernah ya, melakukan kebaikan, termasuk diri saya pribadi nggak pernah melakukan kebaikan. Cuman saya mohon kau jangan dulu tobat ya. Saya belum tercapai cita-cita saya apapun, dan cita-cita kau pun belum tercapai untuk menguasai semuanya di sini. Sebetulnya begini Prabu, seharusnya ketaubatan saya ini, saya mengajak Prabu untuk bertobat, tapi tidak.
Tapi jangan halangi saya untuk bertobat, itu saja. Dan bisa Prabu sampaikanlah dengan yang lain, dengan ratusan anak buah Prabu itu. Semualah. Apa nyampe 1000 saya lupa anak buah Prabu. Bilang bahwa John Cowboy itu sudah taubat. Dan tidak akan lagi yang namanya, bukan hanya Bang Rey, siapapun tidak mau lagi saya ganggu. Dan saya ingin menjadi orang yang sedikit lebih baik. Itu saja. Sama akhirnya benar-benar John Cowboy ini ada nih. Tapi satu, nanti dulu. Kenapa? Si Prabu. Meskipun kalian belum ingin taubat, kalian jangan ganggu lagi Bang Rey dan tim-timnya. Itu permohonan saya, Prabu. Cuma itu. Ya, kalau untuk itu sih tetap kami ganggu kalau masalahnya gitu, Mbak ya. Karena kami ini belum pernah istilahnya sampai dapat apapun yang kami rencanakan. Belum pernah dapat. Terima. Ini. Kalau betul-betul. Karena ya tadi baru mau masuk sudah ada yang menghalangi. Ya. Baru mau masuk sudah ada yang menghalangi gitu. Dada saya ini masih sakit, Prabu. Dengan luka dalam saya masih sakit. Tapi dan juga jangan salah menafsirkan. Kedatangan saya menemui Bang Rey Lampung bukan hanya untuk diobati. Itu nomor 2, 3 atau sekiannya. Yang nomor 1 saya ingin bertobat. Yang kedua sebagai manusia saya tidak munafik. Saya mungkin ingin disembuhkan. Tapi jika saya tidak disembuhkan pun oleh Bang Rey, saya tetap bertobat. Itulah tujuan saya, Prabu. Berarti kau benar-benar ingin bertobat. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ini jalannya luar biasa, men. Hati-hati, men. Oi, John Cowboy, sehat? Waalaikumsalam. Sehat. Ada Prabu. Si Prabu. Sehat, Prabu? Alhamdulillah saya sehat. Oh, sehat. Ya. Saya ada obrolan kalian tuh. Tadi itu masalah menjelaskan kalau John Cowboy jangan sampai bahasanya ada kata-kata kalau John Cowboy mau taubat. Apakah benar itu disampaikan sama dia? Betul. Saya begini caranya. Gimana? Nggak bisa bangun kamu. Seberapa jahat Prabu? Ya. Seberapa jelek Prabu, saya sebagai teman lamanya hanya ingin berpamitan dan mengatakan bahwa saya ini ingin bertobat, itu saja. Dan jangan halangi niat saya. Begitu. Itu saja. Satu lagi saya bilang, jangan pernah ganggu lagi Bang Rey dan yang lainnya. Iya. Saya tidak peduli mereka tidak tobat atau tidak, karena tobat tidak bisa dipaksakan. Iya. Itu maksud saya. Itu juga Prabu, belum tentu Bang Rey itu memaafkan saya, tapi niat saya untuk tobat itu sudah sangat bulat, Prabu. Oh, sangat bulat. Saya tahu itu, saya paham itu ya. Tapi ya, yang saya minta dengan kau ya, John, kalau bisa jangan dulu lah kau tobat ya. Kenapa, Prabu? Sebuah apa ya, cita-cita kita yang waktu itu untuk menguasai jalan segala macam ini kan belum tercapai. Hah? Oh. Jangan dulu lah. Iya. Begini, Prabu. Cita-cita itu sangatlah jelek. Sangat tidak baik cita-cita itu. Apakah tidak ada cita-cita lain, Prabu? Kita bisa kaya dengan jalannya Allah, Prabu. Tidak mesti kita menguasai lahan-lahan orang. Apakah tidak puas? Selama ini kita punya apa, Prabu? Kita hanya lelah, hanya jadi gunjingan. Dan jika kita mati, apa yang kita bawa, Prabu? Ya nggak ada yang kita bawa kecuali amal kebaikan. Nah, itulah yang ingin saya cari. Amal kebaikan. Saya baru nyambung apa yang disampaikan sama Bang John Cowboy ya. Jadi Bang John Cowboy ini ada suatu penyampaian kepada si Curut God ini ya. Si kau Prabu. masih curut God kau nih. Hah? Iya, memang Curut God dia nih. Lemparkan kau sana nanti. Jadi kalau saya dengar begini. Ajar kau. Jadi maksud Bang John Cowboy ini artinya pamitan. Mengajak, iya. Sekalian mengajak. Apa salahnya dia bareng-bareng ke saya menghadap Bang Rey untuk bertobat kan? Oh begitu. Maksud saya bagus. Tapi nanti dulu ya. Dengan apa yang John Cowboy sampaikan sama ke Prabu, ya. Itu benar dari inisiatif dari hati sendiri apa dari dorongan si setan abang? Hah? Saya ini dari hati. Dari hati. Si Raden. Sehingga saya sudah bilang dengan yang pernah saya jumpai sebelum si Raden, saya itu mau bertobat, itu resikonya apapun saya siap. Gitu. Siap.
Sudah saya berulang kali bilang, jangankan sebatas dicurigai, dihabisi, saya tetap niat saya untuk bertobat. Siapapun, entah itu dari pihak Bang Rey, entah dari pihak mantan orang saya, mantan ya, saya sudah anggap mantan, maaf ini Prabu. Orang-orang saya mau menghadang saya di jalan atau mau mengganggu keluarga saya, ataupun mereka akan selalu mengincar saya, itu sudah saya baca ke depannya. Dan saya siap ambil resikonya. Hati saya ini ingin berubah menjadi yang lebih baik. Yang berdiri aja, men. Jadi apa yang kau dapat dari Rey? Ya kan kau bertobat? Masih sakit, John? Masih. Oh, gitu. Yang saya dapat itu ketenangan, Prabu. Saya ingin mendapatkan ketenangan. Prabu tahu sendiri, Prabu. Dari saya yang tahu yang namanya mencari rupiah, Prabu. Itu untuk materi tidak terbilang harganya. Maka dari awal saya pernah sampaikan bahwa memang uang mereka sedikit. Karena saya sudah tidak pernah terhitung uang saya. Tapi sehingga habis begitu saja. Saya dapatkan lagi, habis begitu saja. Tapi tidak ada kesenangan di batin saya dan keluarga saya, Prabu. Dan satu lagi, umur saya semakin berkurang. Umur kita semua, Prabu. Jadi jika kematian tiba, apa yang saya siapkan? Ya kalau kematian saya tiba, ya, Kita dengerin dulu sahabat ya, atas apa yang mau disampaikan. Kalau kematian saya tiba, apa yang saya bawa? Nggak ada yang saya bawa, hanya kain kain putih itu apa namanya itu? Itu pun kalau mereka mau membungkus saya, kalau tidak, pendam saya begitu aja saya. Prabu, dia tidak salah, berarti bukan saya bela dia. Tapi saya juga belum yakin kalau dia itu mengatakan seperti itu. Tapi dia sudah menyampaikan itu sudah bagus. Nah, jadi saya mau tanya sama kau, Prabu. Dengan adanya dia mengatakan seperti itu, apa rencana kau tadi sudah mengatakan? Berarti kau masih punya niat jahat sama kami. Katanya kau merengek-rengek minta tolong, minta obat, Prabu. Nyatanya kau nggak mau ngobatin. Ya bagaimana saya mau ngobatin? Karena tipu muslihatmu sudah jelas nyata, Prabu. Sudah jelas nyata. Dari mana kau? Buktinya kau tadi bicara sama John Cowboy. Rencana kita belum selesai. Berarti kau masih ada niat busuk sama kami. Mau apa yang lahan-lahan itu mau kau ambil lagi? Bukan tambah sadar kau, Prabu. Sudahlah, Prabu. Karena Prabu belum tahu, 2 hari yang lalu saya ini sudah menemui Ustadz. Ustadz bilang yang namanya Bang Rey dan teman-temannya itu susah untuk dikalahkan. Bukan berarti saya tobat karena tidak bisa dikalahkan, Prabu. Masih banyak yang bisa kita ambil kalau memang kita mau berniat jahat. Tidak hanya di daerah Bang Rey, tapi sampai kapan, Prabu? Dapatnya cepat, habisnya pun cepat, Prabu. Sudah, saya nggak mau. Tidak berkah. Nggak mau ambil pusing saya. Kau mau tobat silahkan tobat, ya. Saya nggak ambil pusing ya. Cuman jikalau saya membutuhkan kau harus datang. Tidak bisa, Prabu. Tidak bisa. Intinya saya tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kalian. Mereka ini apapun yang mau kalian lakukan, kalian lakukan. Saya tidak akan pernah niat John Cowboy mau ada di kalian lagi. Itu. Dan satu lagi mau gandeng yang perlu Prabu ingat. Ini perlu kita lihat. Bukan hanya saya tidak bergabung lagi dengan kalian. Bukan hanya itu. Jika kalian nanti masih mengganggu Bang Rey dan teman-teman, mungkin saya ada di pihak mereka. Walaupun saya tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai uang, tidak mempunyai ilmu, mungkin saya akan bantu dengan tenaga dan pikiran saya. Sudah kau bicara? Ya. Kalau begitu kau memang benar-benar ya, benar-benar silahnya kamu mengkhianati saya. Bukan berkhianat, Prabu. Berkhianat itu cuman kepada istri, orang tua. Kita ini hanya sebatas teman dan pernah bekerja sama menjalankan hal-hal yang buruk, itu saja. Kau datang ke sini, ya, Prabu. Saya minta lahan, minta ini. Oke, saya kasih lahan kau. Kau bayari. Ya tapi itulah yang saya sesali, Prabu. Lahan yang kau jual kepada saya bukan lahan kau, Prabu. Itu lahannya Bang Rey Lampung. Orang yang memang betul-betul orang yang sosoknya baik. Mereka ini orang baik semua, Prabu. Dan kedatangan saya ini berpamitan dengan Prabu dan mau minta
tolong dengan Ciraden untuk ditemukan kepada Bang Rey Lampung. Sudah. Jadi saya tidak ada kaitannya lagi dengan kalian. Mau kalian merampok terserah, mau kalian mengambil lahan terserah. Tapi ingat, sudah saya ingatkan, jika masih mengurusi lahannya Bang Rey Lampung, ya saya tetap akan di tempat Bang Rey Lampung. Oh begitu ya. Ya, jika saya nanti diterima, Berarti dia mau. Berarti kau nanti tetap berhadapan dengan saya kau ya. Kalau itu bukan pilihan Prabowo, karena niat saya ini untuk bertobat. Jadi udah saya bilang apapun resikonya. Jangan dulu bertobat kau. Hah? Kau dibujuk dengan ini? Keras kepala, saya tidak ada yang membujuk Prabowo. Siapa yang bujuk? Ini yang bujuk nih. Hah? Tidak ada yang Setan bujuk. beneran kau. Tidak ada yang memberi uang. Prabowo belum tahu. Saya sekarang tinggal di kontrakan Prabowo yang sangat kecil. Motor saja saya tidak punya. Bukan berarti saya tidak bisa membayar kalian atau para preman. Saya berhenti, bukan. Jangan seuzon. Bukan. Intinya saya mau taubat Prabowo, itu saja. Saya cuma menghargai loh Ciraden sebagai teman. Walaupun dia masih di dalam posisi jahat atau masih ingin berniat yang tidak baik, saya ingatkan karena memang kita sudah lama berteman Prabowo, itu saja. Oh iya, saya udah paham kalau begitu. Jadi John Cowboy ini kan artinya mau minta temukan. Betul Ciraden. Sama Bang saya Lampung. minta tolong temukanlah saya dengan ini biasanya kalau malam berdarah Ciraden. Sakit Ya. Intinya Tolong bantu saya, temukan saya dengan Bang Rey Lampung, dan saya betul-betul ingin bertobat. Oh gitu. Dan mudah-mudahan dia mau memaafkan dan mau menyembuhkan saya. Itu Ciraden. Oh. Intinya pertama saya datang dimaafkan, itulah yang saya harapkan. Iya. Masalah obat mengobati, maaf ini Ciraden, karena saya yang memang bersalah, tidak diobati pun saya tidak bisa marah, dan itu pun tidak salah. Bisa saya bicara John Cowboy? Bisa Bang Ciraden. Dengan adanya penyampaian kau tadi, dengan nanti kau kuhantarkan sama Bang Rey Lampung, Ya. mungkin saya minta tolong juga sama kau, supaya kau sudah ngomong sama dia nggak dipedulikan. Ya. Artinya dia tetap menghalangi dirimu. Ya betul. Berarti nanti kau bawa si maha guru mereka itu, si siapa namanya, setan Setan abang. Marah. Kau ajak dia, kau bicara sama dia, bahwa kau menghadap Bang Rey, bahwa benar-benar mau tobat. Bagaimana? Sanggup gak? Sanggup Ciraden. Hei, walaupun dia mau ada niat mau bertobat dan sadar, jangan kau menghalangi. Tetap saya halangi, walaupun bagaimana juga. Sahabat, memang itu terjalin sudah lama benar sahabat. Tapi dengan sikap, perilaku dan kelakuan, mungkin dia akan berubah, Prabu. Ini salah satu contoh. Kalau memang dia niat seperti itu, kau dukung. Kau juga harus ikut. Siapa? Kau ngomong mau tobat tipu muslihat kau saja. Hah? Tak ada habis-habisnya. Ciraden, kau ini seperti domba yang ditarik talinya. Apa maksudnya itu? Dungu kau. Memang kau Prabu tidak ada musada-sada, dasar kau, ya. Kenapa? Curut God kau ini. Iya. Domba tuh. Ayo, tarik talinya. Ngikut. Memang luar biasa kau Prabu ya. Jadi John Cowboy. Iya Bang. Yang jelas, kalau namanya si Prabu ini memang susah, ngeyel, busuk. Saya sudah paham. Dia sudah mendekati yang nama setan merah itu supaya dekat, bahkan kekuatan-kekuatan, bahkan segala ilmu bisa ke dia. Paham saya Ciraden. Sebetulnya sebelum saya, banyak partner kami yang di luar daerah sini yang sudah bertobat. Tapi dia juga masih belum bertobat, dan kebetulan waktu itu saya bertemu. Ya, saya juga, kalian tahu lah. Iya. Saya belum bertobat, mau mengambil lahan Bang Rey. Jadi memang sangat susah. Tapi saya begini Prabu, sudahlah kita akhiri semuanya. Kita mulai dari awal. Siapa tahu umur kita masih sempat dikasih Allah untuk melakukan yang baik-baik Prabu. Saya sudah melakukan hal baik. Siapapun yang minta dana dengan saya kasih. Betul nggak kau? Ya,
Ya mungkin saja, karena kalau saya Prabu belum pernah melakukan hal baik sedikit pun. Maka dari itulah saya betul-betul ingin bertobat. Sudahlah kau, nggak usah bertobat kau. Nggak usah tobat lagi kau. Gak John Cowboy, nggak usah dengerin omongan dia. Nanti kalau saya temukan sama Bang Re, kau ajak setan abang aja. Ini saya sangat memohon sih Raden. Iya. Tolong temukan saya dengan Bang Re Lampung. Sampaikanlah. Iya. Saya tidak menuntut dia percaya atau tidak, mau mengobati atau tidak. Tapi mudah-mudahan dia mau mendengar, mau memaafkan saya, itu saja. Oh. Setelahnya saya bertemu dengan Bang Rey. Iya. Tapi ya tidak munafik. Sebagai manusia, jika saya disembuhkan ya saya pun mungkin sangat berterima kasih. Iya, betul. Karena bagaimana saya mau bertobat, saya mau berbuat baik dengan jangka waktu yang lama jika umur saya dekat. Iya. Dan insya Allah jika saya disembuhkan kan saya bisa berbuat baik lebih lama lagi. Betul, betul. Kau masih takut di umur kau ya? Bukan begitu Prabu. Umur tidak ada yang tahu Prabu. Tidak ada yang tahu umur kita ini. Entah besok, entah lusa. Mau kita sih panjang umur Prabu. Tapi panjang umur juga percuma Prabu kalau kita terus berebut-rebut harta orang. Bagi saya tidak. Susah. Memang susah John Cowboy. Saya bukan bela John Cowboy karena saya tahu tipu muslihat kau. Ketika kau nemui Bang Re Lampung ngajak si setan abang di Padepokan Bang Re Lampung, dia punya rencana busuk. Pernah menemui Bang Re Lampung sebelumnya? Iya, mendatangi. Rupanya ketika kami tinggalkan ngambil uduk, dia punya rencana ketika madu yang sudah dia dapatkan untuk penyembuhan gurunya itu, alasan saja dia mau tobat. Kenyataannya mau ada niat yang tidak baik kau lakukan. Kenapa kalau saya punya niat yang tidak baik? Hah? Jangan sombong kau Prabu, saya ingatkan. Jangan sok hebat kau. Saya memang hebat, si Raden. Hebat dari mana? Semua ilmu setan abang udah di saya semua. Ingat. Dari kecil sampai yang besar-besar ilmu dia itu udah ke saya semua. Oh gitu. Benar. Iya. Kau sudah merasakan itu kekuatan itu? Sudah merasakan saya kekuatan itu. Jangan sombong kau. Habis kau Prabu. Saya tertawakan saja. Ini kalau tidak ada mustika Bunda Ratu ini, buang mustika Bunda Ratu ini. Ini kau. Buang. Nggak ada kau. Setan kau. Kau. Sudah Prabu, tidak usah memakai kekerasan Prabu. Ingat kau. Mana jangan sombong kau. Dari tadi kau merasa sombong hidup. Sudahlah Prabu. Niat saya ke sini hanya berpamitan dengan Prabu dan menemui sekalian Cik Raden. Apa salahnya kita bareng-bareng bertobat? Itu maksud saya. Tidak ada untuk kekerasan, sudahlah. Hanya buang-buang Gak ada tenaga. urusan dengan kau sekarang. Kalau mau tobatlah kau. Apa urusan dengan kau lagi, ha? Setan benar kalian. Kau dari tadi kau orang baik-baik. Dia ini baik-baik Prabu. Sudah ngomong baik-baik sama kau, tapi kau tertutup kalbumu. John Cowboy. Habis kau. Sudah Cik Raden. Sudah Cik Raden. Nggak bisa gerak Apa lagi. salahnya besok lusa dia bisa hatinya ingin bertobat seperti saya? Susah John Cowboy. Kenapa? Walaupun kita bicara, memang nggak salah kau pamitan sama dia memberikan penjelasan bahwa ada kau niat itikat mau nemui Bang Re, di samping mengobati luka kau, Iya. minta madu Bang Re Lampung. Tapi di situ John Cowboy, saya mungkin hanya sebatas menyampaikan ya, masalah antara niat kau mau benar tobat dan tidak, itu ada di benahmu sendiri. Betul Cik Raden. Apa yang kau bilang nggak pernah ngajak, kau yang mengajak dia. Mana ada? Kau tanya sendiri Prabu. Tidak pernah Prabu. Iya, kau tanya Tidak sendiri. ada yang menyuruh saya untuk bertobat Prabu. Dari Yang dulu jelas, saya disuruh, bahkan saya semakin tidak mau. Semakin saya diajak orang semakin tidak mau. Justru ini dari hati saya sendiri Prabu. Jelaskan siapa yang menghasutnya? Nggak ada Prabu. Kau. Dari mana? Kau sudah ketemu duluan. Ketika saya dengar, saya memang menemui dia. Rupanya ada janjian sama Anda.
ketika dia menyampaikan bahwa dia mengatakan mau benar-benar minta maaf, apa yang sudah yang terjadi itu jangan diingat lagi, bahkan nggak mau lagi diajak. Kau memang kejam kau ya. Kejam apanya? Kata kau punya hebat, segala ilmu kekuatan diberikan. Jangan sombong lah, Prabu. Saya memang sombong. Kau tuh gak ada apa-apanya bagi saya. Iya, saya maaf nih ngomong, walaupun kau anggap tidak apa-apa, nggak masalah, Prabu. Intinya John Cowboy sudah menyampaikan seperti itu. Walaupun katanya nanti seandainya kalau memang John Cowboy benar itu, saya berterima kasih. Enggak pun, ya maaf nih ngomong, habis juga dia. Iya, jangan main-main John Cowboy kau. Siap Bang, saya ini sudah menyiapkan resikonya. Main-main kau ini. Sebetulnya jika saya tidak ingin bertobat, mungkin saya takut datang. Karena bisa jadi saya kalian habisi, tapi saya sudah siap ambil resikonya semua. Bukan hanya kalian, bisa jadi saya keluar dari sini dijaga oleh rekan-rekan saya seperti mereka yang pernah bekerja dengan saya, tidak terima dengan desus-desus isu-isu saya ingin bertobat. Iya. Mereka membicarakan saya terus, apakah benar, apakah benar. Saya hanya bicara dalam hati, Cik Raden. Hanya Allah lah yang tahu saya betul-betul ingin bertobat dan akan saya tunjukkan. Bertobat. Terserah kau Prabu. Sabar John. Akan kutunjukkan bahwa dengan tingkah lakuku saya betul-betul untuk bertobat. Itu saja. Yang saya perlu dimaafkan. Itu. Mudah-mudahan Bang Ray Lampung dan semua teman-teman Cik Raden bisa memaafkan saya. Ya. Intinya John, kalau seperti ini saya bicarakan dulu sama Bang Ray Lampung ya. Terima kasih Cik Raden. Kalau seandainya kata Bang Ray Lampung nanti bawa John Cowboy, nanti kamu saya bawa. Dengan Cik Raden menyampaikan ini, dengan dia berarti Cik Raden telah membantu saya, Cik Raden. Terima kasih banyak. Karena saya tahu Cik Raden inilah orang yang paling terdekat Bang Ray Lampung. Ya, tapi dengan permasalahan ini, mungkin ini saya yakin Bang John. Ini saya jelaskan sama John Cowboy. Di hadapan saya, Bang John Cowboy, ketika saya temui seperti ini nyata, apa yang disampaikan itu udah saya dengar, tapi mungkin di hadapan Bang Ray, ya maaf, mungkin Bang Ray tidak percaya. Karena Bang Ray pernah kau tipu. Betul, betul. Nah, disitulah kau nanti maksud dan tujuan saya, kau berhadapan langsung sama setan merah, kau ajak setan merah, kau ngehadap, ngohon, minta tolong penyembuhan, dan kau benar-benar sadar. Kenapa mau ngajak setan merah kau? Kenapa kau nggak terima? Sudah terima. Tidak apa-apa Prabu. Dia kan pernah ikut. Apa saja yang ingin bertobat itu bagus Prabu. Apalagi memang dulu saya kenal. Apa salahnya semua kita ini bertobat Prabu? Nah, betul. Tobat. Alangkah bagusnya kata orang Prabu. Ada kata saya bertobat. Tidak kau. Jangan sombong kau Prabu. Ingatlah Prabu. Ini juga untung-untung kalau saya nanti bisa dipercaya Prabu. Tapi saya sudah siap resikonya. Tidak dipercaya mungkin saya akan dituntut Bang Ray dengan menebang-nebang pohon. Saya akan siap dengan semuanya. Intinya saya ingin bertobat. Sudah. Sudah begitu saja. Kau juga Cik Raden begitu aja. Kenapa emang? Sudah menghasut dia. Siapa yang menghasut? Kau ini siapa yang menghasut? Tidak menghasut Prabu. Tidak ada yang Justru menghasut. kau ini yang busuk sama setan merah. Adanya mau menghancurkan, mau dendam sama kami. Ada niat mau memusnahkan kami. Sudahlah Prabu, nggak ada guna ngadapin kau nih. Nggak ada arti. John Cowboy, kita tinggalin aja. Biarkan aja. Iya. Kenapa kau nggak terima? Assalamualaikum. Iya, tinggalin aja. Iya, tinggalin aja, nggak ada guna. Percuma. Tunggu kau. Iya, tunggu aja nggak apa-apa. Di mana? Iya, nggak masalah. Udah men, daripada itu saya sama John Cowboy mau nemuin Bang Ray Lampung ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.